Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Terakhir semalam kita sampai hukum air, ya, air yang sedikit dan air yang banyak. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Faslun wa mujibatul ghusli sittatun. Satu fasal, dan yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi mandi itu pada dasarnya hukumnya mubah, ya. Nak mandi boleh, indo mandi, indo mengapu, ya. Misalnya satu hari itu indo mandi, indo mengapu, indo wudus. Hukum dasar mandi mubah, ya. Mau satu hari itu dia mandi 2 kali silahkan. Mau mandinya 3 kali boleh. Mau sekali saja pun boleh, nggak apa-apa. Ya, itu hukum dasar, hukum asal mandi. Tapi kalau ada sebabnya, contoh hari Jumat, lalu mandi, maka itu hukum mandinya sunnah. Supaya jadi sunnah harus diniatkan. Sengaja aku mandi Jumat karena Allah Ta'ala, baru mandinya itu berpahala. Besok hari raya ini, ya, lalu subuh-subuh pagi-paginya setelah sholat subuh kita mandi. Biasa tiap hari mandi kayak gitu juga. Tapi karena ini hari raya, kita mandi sekarang ini karena mau sholat hari raya. Maka kita niatkan saja langsung, sengaja aku mandi untuk sholat hari raya. Maka itu hukumnya sunnah. Jadi mandinya itu berpahala. Nah, baru yang mau kita bahas ini tentang mandi wajib. Jadi kalau ini wajib mandi, nggak boleh nggak mandi, wajib mandi. Bukan karena hal-hal yang lain, tidak. Bukan karena entah kotor badannya atau bau, ya, bukan karena itunya. Karena ada penyebab-penyebab yang lain yang kita sebut secara garis besarnya namanya hadas besar. Jadi di badan kita ini kalau ada hadas besar, maka banyak ibadah-ibadah yang tidak boleh kita kerjakan. Makanya terjadilah di situ namanya wajib mandi supaya boleh mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Ya. Kalau wudhu kemarin itu mengangkat hadas kecil. Nah, ini sekarang kita tentang mandi wajib, itu mengangkat hadas besar. Nah, apa yang menyebabkan kita wajib mandi? Nah, di sini pengarang kitab menjelaskan ada 6 yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Ya. Apa yang 6 itu? Pertama, ilajul hashfati fil faraji. Masuknya hashfah
Hashfah itu mohon maaf, kepala kemaluan laki-laki. Itu hashfah. Masuknya hashfah fil faraji, ke dalam kemaluan perempuan. Jadi nggak mesti masuk semuanya. Masuk ujungnya saja, kepalanya saja, maka sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi, ya. Atau bahasa yang halusnya kita sebut berhubungan suami istri, ya. Jadi mohon maaf, ini kalau hukum fikih memang harus disebutkan secara terperinci supaya jangan salah paham, ya. Itu memang bahasa fikih seperti itu. Bahasa fikih seperti itu. Ya, bahasa halusnya tadi berhubungan suami istri. Terjadi hubungan suami istri maka wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani, keluar mani, ya. Sama ada keluarnya itu karena hubungan suami istri tadi, atau karena dia sendiri, atau karena hayalan, atau karena mimpi, atau karena apapun. Kalau keluar mani, maka wajib bagi dia untuk mandi, ya. Kalau terjadi yang dua ini, itu kita sebut orang tersebut sedang berhadas besar, ya, sedang berhadas besar. Jadi kalau berhadas besar maka wajib mandi. Nomor 1 dan nomor 2 itu bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga terjadi pada perempuan, ya. Dua-duanya bisa. Itu yang nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga, wal haidu, dan haid. Nah, kalau haid ini khusus untuk perempuan saja, ya. Jadi kalau datang bulan sedang haid perempuan itu, maka dia sedang berhadas besar. Tapi bukan berarti ketika datang haid itu dia wajib mandi, tidak. Ya, bukan waktu datang haid itu dia wajib mandi. Sesudah bersih, nggak ada lagi keluar darah haid itu, setelah itulah baru dia wajib mandi, ya. Kemudian selanjutnya wan nifasu, dan nifas. Nifas ini juga khusus untuk perempuan, ya. Nifas itu sama kayak haid, dia darah juga, darah yang keluar. Cuman bedanya kalau haid dia setiap bulan, kalau yang normalnya, ya, setiap bulan dia datangnya. Kalau yang normal biasanya 6 atau 7 hari, ya. Ada yang lebih kurang dari itu, misalnya cuma 3 hari, ada yang 4 hari, bahkan ada yang panjang sampai 10 hari sampai 15 hari. Paling lamanya haid itu 15 hari. Paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam. Normalnya 6 atau 7 hari. Baru nifas. Kalau nifas ini darah yang keluar dengan sebab melahirkan, ya. Jadi karena melahirkan lalu ada darah yang keluar, maka darah itu disebut dengan darah nifas, ya. Jadi wajib mandinya bukan ketika keluar darahnya, tidak. Setelah bersih darah nifas itu, barulah jatuh hukum wajib mandi. Ketika darah itu masih ada, hukumnya orang tersebut sedang berhadas besar. Selanjutnya yang kelima, wal wiladatu, dan melahirkan. Wiladah, melahirkan. Melahirkan ini baik melahirkan normal ataupun melahirkan dengan sesar, operasi, tetap wajib mandi setelah melahirkan. Apa bedanya, Bu, ya? Mandi wiladah dengan mandi nifas. Kalau nifas tunggu bersih dulu dari nifas baru wajib mandi. Kalau wiladah enggak, kalau melahirkan itu sudah melahirkan itu kita memang wajib mandi. Disuruh untuk mandi. Bahkan dibuat contoh sama ulama kita, sekiranya anaknya kembar itu. Kembar anaknya. Lahir 1 pagi. Yang kedua belum lahir.
maka setelah itu dia wajib mandi. Besok lahir satu lagi, baru setelah itu mandi lagi. Itu wiladah. Ya. Jadi melahirkan baik yang normal ataupun yang melalui proses operasi, maka tetap wajib mandi. Kapan wajibnya? Tentu ketika mampu. Nanti jangan pula yang operasi, ya baru siap operasi dia masih langsung dia mandi, enggak juga, ya. Jadi disegerakanlah. Kalau enggak disegerakan, maka ketika itu hukumnya dia selalu dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang terakhir, wal mautu, meninggal. Jadi meninggal juga itu menjadi sebab orang wajib mandi. Jadi yang meninggal wajib mandi, tapi bukan dia yang mandi, orang yang memandikannya. Ya. Tapi dia wajib dimandikan. Kalau dia yang mandi bahaya. Memang dia wajib mandi. Orang yang meninggal ini wajib mandi, tapi bukan dia yang mandi, orang yang memandikan. Jatuhnya kewajiban itu kalau yang 1 sampai 5 kepada individu tersebut. Orang tersebut yang wajib mandi. Tapi kalau yang ke-6 ini memang wajib, tapi wajibnya bukan sama dia. Wajibnya sama orang hidup, orang lain. Orang lain ini wajib memandikan dia. Kalau nggak dimandikan dia, maka berdosa. Satu kampung itu nggak ada yang memandikan dia, maka sekampung itu berdosa. Nah, kalau yang mati ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga terjadi pada perempuan. Inilah 6 penyebab seseorang itu wajib mandi. Kalau terjadi salah satu dari yang 6 ini, maka wajib bagi kita untuk mandi. Ya, wajib. 3 terjadi khusus pada perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Yang 3 lagi itu mustarak, bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Apa yang 3 ini? Hubungan suami istri, kemudian keluar mani, ketiga meninggal dunia. Ya, khusus untuk yang ke-6 yang meninggal dunia ini, kewajibannya adalah bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup wajib baginya untuk memandikan si mayit. Ya, itulah 6 yang mewajibkan mandi. Selain daripada 6 itu, maka balik kepada hukum asalnya. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Ya, kecuali ada hal-hal tertentu. Tadi yang gue kasih contoh mandi Jumat, ada lagi mandi hari raya, ada lagi mandi istighatsah, mandi gerhana, ya, mandi gerhana, ya, ada sunnah-sunnahnya, ada beberapa mandi yang disunnahkan. Oke, ada pertanyaan kira-kira tentang yang mewajibkan mandi? Lain nak bertanya, jolehnya. Ya. Ada satu dia. Ya, Pak. Niat atau niat kita atau dilapaskan. Oh ya. Untuk niat, pas baru semalam kita membahas, ya, niat itu yang wajib adalah di hati, Pak. Ya. Mahalluha al-qalbu, begitu lafaznya kemarin kan. Tempat niat itu di hati. Jadi yang wajib itu di hati, Pak. Jadi misalnya kita mau mandi wajib ini, yang wajib itu di hati. Di hati kita niatkan mandi wajib. Gitu. Kalau kita lafazkan, itu hukumnya sunnah. Ya. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Kalau hanya sekedar melafazkan tanpa ada diniatkan di hati, maka nggak sah juga. Nah, karena yang sunnah tidak bisa mengcover yang wajib, nggak bisa dia. Nah, jadi kalau kita lafazkan boleh, sunnah hukumnya untuk mengkuatkan apa yang kita niatkan di hati. Tapi yang di hati mesti wajib, karena itu yang wajibnya dari niat, yaitu qasdus syai'i, menyengaja sesuatu,
muqtarinan bi fi'lihi, serentak dengan perbuatannya. Oke? Ada lagi kira-kira? Kemudian ini satu lagi, misalnya kalau terjadi yang ini yang menyebabkan hadas besar ini kita bilang berhadas besar ya, atau junub ya. Maka ketika sudah sampai waktunya, segeralah untuk mandi. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Segera mandi. Contoh misalnya bagi perempuan yang haid, setelah yakin kita bersih, misalnya pagi bangun tidur kita yakin sudah bersih, maka pagi itu langsung mandi. Supaya apa? Supaya bisa sholat subuh. Jangan pula belum lagi, nantilah bersih-bersih dulu, masak dulu, terus semuanya kerja dulu, zuhur nanti baru dia mandi, di situ baru dia sholat. Maka subuhnya dia tetap berdosa. Kenapa? Karena seharusnya subuh tadi dia sudah sholat, tapi karena belum mandi nggak bisa lagi sholat. Jadi tetap dianggap dia berdosa ketika itu. Jadi kalau sudah yakin bersihnya pada saat itu, maka saat itu juga langsung mandi. Jangan ditunda-tunda. Karena ketika kita berhadas besar, banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Banyak yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan para malaikat rahmat ya, itu tidak suka atau jauh, dia akan pergi jauh dari orang yang sedang berhadas besar. Ya, nggak mau dia dekat-dekat, menjauh dia. Jadi makanya supaya kita tetap dalam rahmat Allah, tetap dalam kebaikan, apabila kita berhadas besar dan sudah tepat masanya kita untuk mandi wajib, maka jangan ditunda-tunda, langsung segera kita mandi wajib supaya kembali dalam keadaan suci. Oke, kita lanjutkan. Faslun, satu fasal. Furudul ghusli ithnani. Fardu mandi ada 2 ya. Berarti kalau fardu ini mesti dibuat. Kalau nggak dibuat berarti nggak sah mandinya ya. Apa itu? An-niyatu. Yang pertama niat, yang Bapak tanya tadi ya, niat. Jadi yang membedakan mandi wajib dengan mandi yang biasa itu adalah niatnya. Jadi harus diniatkan. Kalau nggak diniatkan, tidak terangkat hadasnya. Karena kita mandi wajib ini itu adalah untuk mengangkatkan hadas, bukan untuk membersihkan badan dari kotoran, membersihkan badan dari najis, bukan. Kalau membersihkan najis perlu kita pakai niat? Nggak perlu. Kalau hanya membersihkan najis nggak perlu pakai niat. Contoh, tangan kita terkena darah karena menyembelih ayam misalnya. Darah ayam itu najis atau tidak? Najis. Nah, ketika kita mau membersihkan tangan kita ini perlu kita niat? Nggak perlu sengaja aku membersihkan darah ini dari tangan karena Allah Ta'ala. Gak perlu diniatkan. Kalau dia itu membersihkan najis, itu gak perlu diniatkan. Tapi mandi itu bukan membersihkan najis, bukan membersihkan badan dari bakteri atau bau busuk, bukan itu. Mandi wajib ini adalah untuk mengangkatkan hadas besar. Apa beda hadas besar dengan najis? Kalau najis nampak, ada bendanya, ada zatnya. Kalau hadas nggak ada, nggak nampak. Di mana hadas itu? Di mana? Misalnya lah hadas kecil. Kita buang angin, maka otomatis ketika itu kita sedang berhadas kecil. Di mana hadas kecilnya? Di mana dia? Mana yang hadas kecil itu? Gak ada nampak. Yang keluar mohon maaf dari belakang, tapi yang dibasuh muka, tangan, kepala, kaki. Yang di belakang gak ada. Kalau kita buang angin wajib istinja. Wajib atau enggak istinja?
buang angin wajib istinja? Enggak wajib. Tidak wajib istinja kecuali yakin ada yang keluar bersama angin itu. Kalau yakin ada yang keluar bersama angin itu wajib istinja, dibersihkan karena itu najis kan gitu. Kalau hanya sekedar angin saja yang keluar wajib kita istinja? Tidak. Jadi yang keluar dari belakang tapi yang dibasuh tetap muka, tangan, menyapu kepala, lalu kaki. Jadi hadas itu di mana? Hadas itu di mana? Enggak ada. Jadi hadas itu enggak nampak. Sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa. Jadi makanya cara membersihkannya harus pakai niat, harus diniatkan. Jadi makanya di sini fardu dari mandi wajib itu yang pertama adalah an-niyat, niat. Kalau enggak niat, walaupun kita mandi 2 jam berendam di tengah sungai, di sungai kita berendam 2 jam, habis sampo 1 botol. Oh, sampo ini kita buat 1 botol habis. Sabunnya 1 batang, kita gosok-gosok semuanya habis. Tapi nggak pakai niat, terangkat nggak hadas besarnya? Tidak, nggak terangkat. Ya? Jadi harus didasari dengan niat terlebih dahulu. Ada niatnya dulu baru. Kalau niatnya bagaimana? Niatnya boleh sengaja aku mandi wajib, sudah boleh. Ya? Atau sengaja aku mandi junub, boleh. Sengaja aku mandi untuk mengangkatkan hadas besar, boleh. Ya? Atau sengaja aku mandi supaya boleh sholat, terserah apa aja niatnya, nggak apa-apa, boleh. Ya? Kalau haid ya sengaja aku mandi setelah haid. Melahirkan sengaja aku mandi setelah melahirkan. Nifas sengaja aku mandi setelah nifas. Boleh. Ya. Kalau bahasa Arabnya Bu ya, nawaitul ghusla. Sengaja aku mandi li raf'il hadatsil akbar, untuk mengangkatkan hadas besar. Lai dapat. Itu tulis langsung ya. Ini yang bahasa Arabnya. Tapi mestikah bahasa Arab? Enggak mesti ya, enggak mesti bahasa Arab. Bahasa awak pun boleh ya. Nawaitul ghusla. Ya. Nawaitul ghusla. Bawahnya adalah tapi enggak sampai ke sini. Li raf'i hadatsil akbar lillahi ta'ala. Sudah. Nawaitul ghusla, sengaja aku mandi. Mandinya ini mandi untuk apa? Li raf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sudah. Itu saja. Nah, kalau bahasa Indonesianya sengaja aku mandi wajib. Sudah, itu sudah cukup. Sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar. Sudah, boleh. Ya. Sedikit tambahan. Nah, di sini ghusla ya. Baris dopet. Nah, kalau baris atas ghos itu membasuh. Nah, seperti waktu kita belajar tentang wudhu semalam, membasuh. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, itu ghusl, membasuh. Nah, kalau mandi ghainnya didepankan, di baris depankan. Ghuslu ya, ghuslu. Itu niatnya. Tapi ingat, ini lafaznya ya. Yang berniat apa? Hati. Tetap hati yang berniat. Harus diniatkan. Oke, lanjut. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan atau menyampaikan ke badan bil ma'i, dengan air. Meratakan air di badan. Ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan air
ke badan. Yang disebut dengan badan mana? Semualah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu badan. Jadi kalau mandi wajib semuanya harus kena, semuanya harus kena air. Ke rambutnya kena air, kupingnya ini digosok bagian dalamnya harus kena air, ya. Semalam kita bahas tentang ini di bawah kuku, ya. Misalnya ada hitam-hitam itu di bawah kuku kita, itu khawatir nggak masuk air, bersihkan itu. Kotoran-kotoran yang hitam di bawah kuku itu bersihkan supaya masuk air ke situ, ya. Kalau ada cat-cat atau apa yang bisa menghalangi air masuk ke dalam, ke permukaan kulit kita, bersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu, ya. Jadi harus semuanya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu harus diratakan dengan air, ya, harus diratakan. Dan nggak perlu, jadi maksud meratakan itu nggak perlu berendam, ya, disiram pun boleh. Atau sekali menyiramnya lalu diratakan pakai tangan begini, digosok-gosok gitu, nggak apa-apa, boleh juga. Itu sudah takmim namanya. Itu sudah takmim, ya, meratakan air ke seluruh badan, ya. Jadi dua itu saja fardu mandi, ya. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi harus dipastikan air semuanya merata, kena ke semua badan kita, barulah sah kita dianggap sebagai orang yang sudah bersih dari hadas besar. Ya, itu yang fardu-fardunya. Sama kayak, tapi yang sunnahnya banyak juga, ya. Yang sunnah-sunnahnya banyak. Sama kayak wudu, yang disebutkan hanya fardu-fardu wudu. Sunnah-sunnahnya tidak disebutkan, ya. Ya, karena kitab kita ini kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas, ya. Jadi sunnah-sunnahnya nggak disebutkan. Jadi kalau kita ulang sedikit, kira-kira apalah sunnah-sunnah wudu yang biasa kita buat? Dari awal dulu, bismillah. Yang pertama itu bismillah. Jadi baca dulu bismillah. Kapan? Waktu membasuh tangan. Nah, itu dulu, baca bismillah dulu. Bismillah. Baru basuh tangan ini. Tangannya, maksud tangan yang mau dibasuh ini sampai pergelangan tangan saja. Baca bismillah sambil membasuh tangan kita sampai ke pergelangan tangan ini. Nah, sudah itu baru kumur-kumur, ya. Baru masukkan air ke hidung. Baru mengeluarkan air dari hidung, ya. Jadi memasukkannya itu satu sunnah, mengeluarkannya juga satu sunnah. Jadi kalau misalnya dimasukkan nggak dikeluarkan, boleh, sudah dapat satu sunnah. Sudah dapat satu sunnah itu. Ya. Jadi dimasukkan ke hidung, baru jadi makanya dia dimasukkan ke hidung. Jadi caranya dihirup, gitu, dihirup. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita beginikan hidung kita, tidak, dihirup. Ya, apalagi telinga, ya, menyapu. Kalau telinga menyapu telinga, ya, menyapu telinga. Apalagi menyapu semua kepala. Kalau yang wajibnya, pokoknya ada saja yang kita sapu bagian kepala sudah wajib, sudah lepas kewajiban. Tapi kalau mendapatkan pahala lebih, sapu semuanya. Sapu semuanya, dari muka sampai ke belakang, baru balik lagi ke depan. Itu cara menyapu supaya dapat sunnahnya. Sunnah menyapu kepala. Apalagi 3 kali. Semuanya kita buat 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Kemudian mendahulukan kanan dari kiri. Kanan dulu baru kiri. Itu hukumnya sunnah. Nah, dapat pahala. Mualat itu berturut-turut, tidak ada jaraknya. Setelah kita basuh telapak tangan, langsung kita kumur-kumur. Setelah kumur-kumur langsung kita masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Setelah itu basuh muka. Setelah itu langsung basuh tangan kanan, baru tangan kiri. Itu namanya mualah, ya, nggak pakai jarak. Bukan berarti kita basuh muka, udah basuh muka nyapu dulu, siap nyapu baru basuh tangan. Nah, basuh tangan kanan, tangan kiri. Setelah itu baru jemur pakaian.
Udah jemur pakaian baru menyapu kepala. Sudah nyapu kepala baru basuh kaki. Itu nggak mualat, ya nggak mualat. Jadi harus mualat. Mualat itu hukumnya sunnah. Itu kira-kira sunnah-sunnah sunnah-sunnah wudu. Nah, kalau sunnah mandi apa kira-kira? Sunnah-sunnah mandi. Tetap baca bismillah. Pertamanya apa? Baca bismillah. Oke, apa lagi? Oh ya, menyelang-nyelangi jari ya. Itu juga termasuk sunnah wudu ya. Jari kaki kita selang-selangi, takhlilul asabi' ya, menyelang-nyelangi jari. Boleh, itu sunnah juga. Sama jenggot gitu juga. Ya, menyelang-nyelangi jenggot yang tebal, itu hukumnya juga sunnah. Banyak lagi sebenarnya, masih banyak lagi. Baca doa sesudah wudu, itu juga termasuk sunnah. Ya. Oke, kita lanjut ke sunnah apa? Sunnah mandi. Kira-kira apa sunnah mandi tadi? Pertama baca bismillah. Kedua, membersihkan najis kalau ada. Jadi kalau ada najis sebelum mandi bersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Sebelum mandi dibersihkan dulu najisnya jika ada. Ya. Apalagi berwudu. Ya. Ini mohon maaf, misalnya untuk suami istri berhubungan badannya malam ini, oke. Kan nggak mungkin siap berhubungan badan langsung mandi malam-malam itu juga. Mandinya kan pagi-pagi. Ya. Jadi untuk mengambil sunnahnya, kita sebelum tidur, sesudah itu wudu dulu, dibasuh dulu, baru kita wudu. Setelah itu baru tidur. Besok pagi tinggal mandi. Gitu. Itu sunnah. Hukumnya sunnah. Itu kira-kira. Baru apalah kalau mandi termasuk juga mendahulukan bagian kanan. Kalau sekiranya ada yang kanan, dahulukan membasuh bagian kanan. Karena Nabi itu yuhibbut tayammuna, menyukai menganankan sesuatu dari kanan. Ya. Apalagi sama juga takhlil. Jadi kalau rambut, misalnya rambut ini bukan hanya disiram, tapi disunnahkan untuk digosok-gosok, ya, digosok-gosok. Kemudian menggosok badan, ya, digosok-gosok badan, adal namanya, ya. Itu juga disunnahkan dalam mandi. Tadi masuk juga tadi menghadap kiblat, itu juga sunnah kalau memungkinkan. Mandinya menghadap kiblat. Kemudian tidak menggunakan air terlalu banyak. Ya, gunakan secukupnya saja. Ya, gunakan secukupnya, tidak israf, tidak berlebihan dalam menggunakan air. Oke, kira-kira itulah kurang lebih sunnah-sunnahnya ya. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, Pak. Mandi kan, kemudian perlu dulu setelah mandi. Setelah mandi perlu wudu lagi atau tidak? Gitu ya. Pertanyaan bagus. Ini kita mandi wajib. Nah, setelah mandi wajib, perlukah lagi kita berwudu untuk sholat? Itu pertanyaannya. Ini kita mandi wajib ini, misalnya keluar mani misalnya, maka wajib mandi. Nah, kita mandi. Nah, setelah mandi itu kita mau sholat, perlukah kita wudu lagi atau langsung sholat aja? Kan mandi itu mengangkat hadas besar. Secara logika, kalau hadas besar saja terangkat, masa hadas kecil nggak terangkat kan itu ya? Itu logikanya kan kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah kalau kita mandi wajib, memang terangkat hadas besar, tapi hadas kecil tidak terangkat. Ya, hadas besar terangkat, hadas kecilnya tidak terangkat. Kenapa tidak terangkat? Yang besar saja bisa hilang, kenapa yang kecil nggak bisa hilang? Oh, karena cara mengangkatnya berbeda. Kalau hadas kecil harus dengan niatnya niat wudu, yang dibasuh muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Harus tertib.
Kalau mandi kayak mana? Kadang kita kaki duluan, kadang apa nggak menentu. Jadi cara membasuhnya pun nggak sama. Nah, jadi itu yang membuat tidak terangkat hadas kecil itu. Ya. Jadi walaupun sudah mandi wajib, Pak, kalau kita mau sholat tetap wudu terlebih dahulu. Tapi memang ada sebahagian ulama yang membolehkan dengan syarat sebelum mandi dia wudu dulu. Nah, sebelum mandi wudu dulu dia, setelah wudu baru dia mandi wajib. Setelah mandi wajib perlu wudu lagi. Kalau tidak terjadi yang membatalkan wudu ketika dia mandi tersebut, maka nggak perlu wudu lagi. Ya. Mohon maafnya nanti misalnya kalau kita waktu mandi itu pastikan menggosok kan. Kalau kita menggosok bagian kemaluan kita maka batal wudu. Batal wudunya. Nah, menyentuh pakai telapak tangan batal wudu. Ya, jadi memang ada tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Tapi lebih bagusnya, lebih baiknya kayak tadi telah setelah mandi tetap kita wudu lagi. Wudu lagi. Leleh Bu. Nah, apa ya? Leleh. Abi. Lanjut. Faslun. Satu fasal. Syurutul wudu'i 10. Syarat-syarat wudu ada 10. Nah, ini syarat-syarat wudu. Oh ya. Kelihatan ke lampu. Iya. Syarat-syarat wudu ada 10. Nah, kalau yang kemarin itu fardu-fardunya. Ini syarat. Ya. Maksud syarat itu apa Bu ya? Apa bedanya fardu dengan syarat? Ya. Kalau fardu ada di dalam wudu itu. Dan kalau dia satu saja gak kita kerjakan berarti tidak dianggap berwudu. Ya, kita dianggap bukan berwudu itu. Misalnya ada orang ketika berwudu itu tidak membasuh muka, gak dibasuhnya mukanya. Niatnya niat wudu, tapi gak dibasuhnya mukanya. Cuman tangan, kepala, kaki, cuma itu saja. Apakah itu disebut wudu? Tidak. Kenapa? Karena hilang satu fardunya. Jadi hilang saja satu fardunya, maka itu tidak dianggap wudu. Makanya kita sebut tidak sah wudunya. Maksud tidak sah itu berarti dia tidak berwudu, kan begitu. Nah, kalau syarat ini lain. Kalau syarat ini perbuatannya itu tetap kita anggap sebagai wudu, ya, tapi belum tentu sah. Belum tentu sah. Jadi biasanya syarat itu berkaitan di luar wudu itu. Sesuatu yang berkaitan dengan di luar wudu. Kita bahas biar supaya lebih jelas. Jadi syaratnya ada 10. Yang pertama al-Islam. Harus Islam. Jadi kalau orang kafir dia berwudu, dia niatkan wudu, basuh muka, basuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, berwudu enggak namanya? Iya, berwudu namanya. Namanya berwudu. Tapi sah enggak wudunya? Enggak sah. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Jadi enggak sahnya itu bukan karena fardunya itu enggak dikerjakannya, dikerjakannya semua. Berarti dia sudah berwudu, cuma tetap enggak sah karena enggak sempurna syaratnya. Apa syaratnya tadi? Satu Islam. Dia harus Islam. Kedua wat tamyizu. Tamyiz ini mumayyiz, orang yang mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Ya, itu namanya mumayyiz. Beda dengan baligh. Kalau baligh itu dewasa, ukurannya semalam sudah kita bahas. Ya, kalau untuk umurnya 15 tahun. Kalau nggak pakai umur, ya tadi misalnya kalau perempuan haid, ya, atau mimpi basah untuk laki-laki, baru dia disebut dewasa. Sama ada dia sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk atau tidak, dia tetap kita sebut baligh. Orang yang sudah 15 tahun belum tahu dia mana yang haram, mana yang halal, belum tahu dia sholat itu wajib, nggak tahu dia, nggak diajarkan sama orang tuanya. Apakah baligh namanya? Iya, tetap baligh, tetap sudah dewasa itu.
Berbeda dengan mumayyiz. Kalau mumayyiz, anak umur 7 tahun pun kalau sudah pandai dia, dah tahu dia kalau mau sholat wudhu dulu. Wudhu itu caranya begini-begini. Kalau kayak gini nanti batal. Sholat itu begini-begini. Kalau begini nanti batal. Ini halal, ini haram, ini bagus, ini nggak bagus. Ah, itu namanya apa? Mumayyiz. Itu mumayyiz. Ya. Makanya ada pepatah atau enggak ucapan lah ya, ucapan itu ada orang yang yang sudah tua tapi tak dewasa gitu. Maksudnya enggak mumayyiz dia, enggak mumayyiz ya. Ini ada yang masih kecil tapi sudah dewasa pemikirannya, sangat dewasa, mandiri orangnya, itulah mumayyiz itu. Jadi kalau menjadi imam mestikah dewasa? Misalnya laki-laki jadi imam, mestikah dia dewasa? Tidak. Mumayyiz saja sudah boleh jadi imam, asal sudah sempurna syarat-syarat imam pada dia. Ya. Jadi misalnya anak umur 7 tahun sudah hafal Quran dia. 7 tahun sudah hafal Quran. Mumayyiz pula, faham agama dia, tahu dia cara berwudhu dengan baik dan benar, tahu dia apa yang membatalkan wudhu, tahu dia cara sholat yang benar, rukunnya, fardunya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, tahu dia yang membatalkannya. Sedangkan di kampung itu tidak ada yang bagus bacaannya, cuma anak yang umur 7 tahun ini. Maka siapa yang jadi imam di kampung itu? Anak yang umur 7 tahun itu. Ya. Itu mumayyiz itu apa ya? Seorang yang bisa membedakan yang baik dan benar, yang halal dengan yang haram, itu sudah mumayyiz. Ya. Jadi syarat daripada wudu salah satunya adalah tamyiz. Jadi kalau anak kecil dia berwudu ya apa sudah, karena dia enggak mumayyiz. Atau orang gila, dia berwudu, sah enggak wudunya? Berniat dia, sengaja aku berwudu, dibasuhnya mukanya, dibasuhnya tangannya, sapunya kepalanya, basuhnya kakinya, tapi dia gila. Apakah itu disebut dengan wudu? Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia tidak tamyiz, ya, tidak bisa membedakan. Orang mabuk begitu juga. Lanjut yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau perempuan yang haid berwudu, boleh wudunya, sah wudunya. Ya, maksudnya ada manfaat dari wudunya itu untuk dia misalnya mau baca Quran atau apa? Enggak ada. Ya. Tapi kalau ditanya boleh enggak berwudu? Ya boleh. Ya, tetap boleh berwudu, Tapi enggak ada efeknya. Kenapa? Karena dia posisinya sedang berhadas besar. Ya. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Ini takdirnya wan naqa'u juga, bersih dari benda-benda yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya kemarin itu apa? Cat, apa kemarin lagi? Make up, tato, apa lagi itu? Ya, benda-benda yang kayak gitulah, benda-benda yang kira-kira bisa menghalangi masuknya air, sampainya air ke kulit. Kalau ada itu, maka tidak terpenuhi syarat wudu tadi. Jadi tetapnya dibasuhnya mukanya, tapi mukanya ini make upnya make up anti air. Jadi nggak sampai air ke dalam, gitu kan? Jadi apakah disebut dia itu berwudu? Iyalah berwudu, sudah berwudu dia karena dibasuhnya mukanya. Tapi tidak sah karena nggak sempurna syarat wudunya. Ya, karena ada benda yang menghalangi sampainya air ke permukaan kulit. Wa alla yakuna ala atwi ma yughayyirul ma, bahwa tidak ada di anggota wudu itu sesuatu yang bisa mengubah air. Jadi kalau di anggota wudu itu, kalau kita basuh, airnya masuk ke dalam air yang kita gunakan untuk berwudu, lalu berubah air itu, nah itu juga terputuslah jadinya. Contohnya apa? Contohnya kalau guru-guru kita dulu selalu membuat contoh za'faran. Za'faran itu apa namanya? Wangi-wangian yang sangat menyengat.
sangat wangi sekali. Jadi kalau misalnya di tangannya ada za'faran, berlumuran za'faran, lalu dia membasuh tangannya, masuk airnya ini ke capah, itu capah tadi lah, ke capah. Lalu airnya itu jadi wangi. Maka tentu nggak bisa lagi diteruskan ini. Tapi kalau diteruskannya lagi, ya itu tadi nggak sempurna syaratnya ini. Ya, berarti tidak juga dianggap dia berwudu. Berarti dia menggunakan air yang berubah dengan sebab campuran yang suci. Nah, itu disebut nanti dengan air mutaghayyir. Dalam ilmu fikih, kalau semalam kita bahas air apa namanya? Musta'mal. Musta'mal itu bekas dari kita berwudu nyiprat ke air yang sedikit. Nah, itu musta'mal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi jenis air yang sama, dia air suci tapi tidak mensucikan. Sama kayak air musta'mal. Cuman bedanya kalau ini dia mutaghayyir namanya. Air itu bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Misalnya air di ember, lalu kita masukkan gula. Gula suci atau tidak? Suci. Nah, kalau kita campurkan gula ke air itu, maka air itu berubahlah rasanya, jadi manis. Maka air ini namanya disebut air mutaghayyir. Air yang berubah sifatnya. Dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Boleh kita berwudu dengan air manis? Gak boleh, gak sah. Ya, sama juga ini begitu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui dengan kefarduannya. Jadi syaratnya harus tahu dia ini wajib, ini saya berwudu. Wajib saya berwudu. Ini tentang wudu yang wajib ya. Kapan wudu itu wajib? Ketika kita mau sholat. Jadi dia harus tahu kalau wudunya ini wudu yang wajib, bukan wudu yang sunnah. Ini termasuk syarat. Ya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Nah, ini juga ini. Dia harus mengiktikadkan, meyakini yang fardu dari yang fardu wudu itu harus fardu. Gak boleh diyakininya sunnah. Contoh, membasuh muka, hukumnya apa? Dalam wudu fardu. Kalau diyakininya ini gak fardu, ini sunnah aja ini, maka itu tidak sah wudunya. Ya, karena itu syarat. Meyakini yang fardu itu fardu, itu adalah syarat. Jadi jangan pula dia meyakini yang fardu itu sunnah. Kalau diyakininya membasuh tangan ini sunnahnya ini katanya, maka tidak sempurna syarat wudu tadi. Kemudian wal ma'u tahur, air yang suci. Kalau dia tahur berarti airnya suci lagi mensucikan. Berarti wudunya harus menggunakan air suci lagi mensucikan. Jadi kalau seseorang itu berwudu dengan air yang suci tapi tidak mensucikan, sempurna rukun-rukunnya, fardu-fardu wudu itu dia niatkan, kemudian dia basuh wajahnya, kedua tangannya, kepala, kaki, tertib dibuatnya. Berarti kan sudah berwudu dia itu namanya. Tapi tetap nggak sah wudunya kalau dia berwudu dengan menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi supaya sah wudunya harus dengan air yang tahur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Kemudian wadukhulul waqti, masuk waktu ya. Ini masuk waktu ini maksudnya tentang fardu tadi. Kalau belum masuk waktu fardu, kalau belum masuk waktu sholat, wajibkah kita berwudu? Enggak wajib. Ya. Misalnya ini kita sholat maghrib. Oke. Waktu maghrib belum masuk. Sekarang kita berwudu. Ya, sekarang kita berwudu. Mestikah kita niatkan sekarang ini? Ini berarti ini sudah apa ini wudu wajib? Enggak. Ya, ini masih sunnah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Ya. Kemudian yang terakhir wal muwalatu lidaimil hadathi, dan muwalat itu sebenarnya sunnah. Muwalat tadi apa?
Mualat tadi langsung sesudah basuh muka langsung basuh tangan. Sesudah basuh tangan langsung menyapu kepala. Sesudah menyapu kepala langsung menyapu telinga. Baru membasuh kaki langsung. Itu namanya mualat. Mualat itu hukumnya sunnah. Tapi di sini menjadi syarat harus mualat lidaimil hadathi, untuk orang yang selalu berhadas. Maksudnya orang yang selalu berhadas itu ada penyakitnya. Ada penyakitnya, nggak bisa menahan. Sikit-sikit buang angin, sikit-sikit buang angin, atau sikit-sikit keluar kencingnya, sikit-sikit keluar kencingnya. Maka itu dia menjadi syarat bagi dia untuk mualat. Jangan ada jeda antara basuhan pertama dengan basuhan berikutnya. Ya, nah, itulah kira-kira syarat daripada wudu. Oke, ada pertanyaan? Yuk. Air keruh boleh, ya, karena air keruh itu masih sifatnya air, ya, keruh itu masih sifatnya air, jadi tidak mengapa. Yang tadi itu kita sebut mutaghayyir itu air yang berubah sebab campuran yang suci adalah bercampur dengan air itu sesuatu yang bukan di air itu. Nah, tadi misalnya kayak gula atau kopi kita masukkan ke air, maka berubahlah dia warnanya, maka itu disebut air mutaghayyir, suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau keruh, misalnya sungai atau parit kita hujan, keruh dia airnya, boleh nggak kita berwudu di situ? Boleh, tidak mengapa. Tapi berubah warnanya, ya biasanya nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Itu memang sudah sifatnya seperti itu, tidak mengapa. Oke, ada lagi? Habis, lanjut sedikit lagi. Faslun, nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Yang membatalkan wudu ada 4. Ini sekarang kita membahas yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin, rihun aw ghairuhu illa al-mani. Keluar dari salah satu dua jalan, depan atau belakang, ya, kubul atau dubur. Keluar salah satu dari jalan itu, baik dari depan atau dari belakang. Yang keluar itu rihun, angin, au ghairuhu, atau selain angin. Ya, misalnya air, benda cair, benda padat, ya. Keluar dari dua jalan itu, maka batal wudunya. Ya, apa saja yang keluar dari dua jalan itu maka membatalkan wudu. Ya, illal mani, kecuali yang keluar itu mani. Kalau mani yang keluar tidak batal wudunya. Wudunya tidak batal, tapi dia berhadas besar. Wudunya nggak batal. Tapi ini kalau keluar nggak tahu, tiba-tiba keluar misalnya mani itu kan. Kalau keluarnya karena berhubungan suami istri, berarti sudah batal wudunya. Batalnya bukan karena keluar maninya, tapi karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, atau karena berhubungan. Atau misalnya tidur dia, keluar maninya karena mimpi, maka batal wudunya di mana? Tidurnya, bukan karena keluar maninya. Jadi kalau keluar mani, misalnya terjadi ini ada yang berpenyakit, bisa tiba-tiba keluar maninya, begitu. Maka batalkah wudunya? Tidak. Kalau mani yang keluar tidak batal. Jadi yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu baik dari depan ataupun dari belakang. Apa saja yang keluar? Air, benda padat, angin, apa saja yang keluar maka itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Atsani, yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya. Selainnya ini berarti contoh gila, kan hilang akal juga. Mabuk, hilang akal juga. Jadi kalau hilang akalnya, maka batal wudunya. Batal wudu. Illa, kecuali naum, tidur, qa'id mumakkin
maq'adahu minal ardi. Tidur yang duduknya itu mumakkin maq'adah. Mumakkin itu tetap tempat duduknya. Mumakkin maq'adahu, tetap tempat duduknya minal ardi, di lantai. Ya, di lantai, di bumi, di tanah. Jadi misalnya kayak gini, kayak duduk ini, duduk bersila kayak gitu. Nah, duduk bersila seperti itu disebut mumakkin maq'adahu minal ard. Jadi kalau duduknya seperti itu, misalnya tertidur dia, tapi dengan posisi duduk yang seperti itu, atau misalnya ini kayak gini, saya duduk seperti ini, nah ini kan maq'ad saya ini, apa, bokok tempat belakang saya ini dia tetap di sini, ya, lengket dia begini, lengket. Nah, maka itu sekiranya tertidur saya dalam posisi begini, maka ini tidak batal wudunya, nggak batal. Kecuali nggak mumakkin. Gimana nggak mumakkin itu? Contohnya bergerak gitu. Berarti sudah terangkat ya, sudah begini. Itu batal wudunya. Ya, atau jatuh ke depan gitu kan? Kan terangkat itu, begini, terangkat dia. Itu batal wudu. Itu batal wudu. Ya, atau duduk yang nggak mumakkin, contoh duduk perempuan kayak duduk itu kan, itu duduknya mereng ya, memang mereng. Maka itu tidak apa ya, tidak boleh. Tetap itu dianggap kalau tidur, maka tidurnya itu membatalkan wudu. Berikutnya yang ketiga, ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa. Laki-laki dan perempuan yang dewasa, kabiraini, yang dewasa, ajnabiyaini, yang ajnabi. Ajnabi itu berarti boleh dinikahi. Itu ajnabi. Udah dewasa dan ajnabi, boleh dinikahi. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada alas. Tanpa ada alas. Jadi batalnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu 3 syaratnya. 1, harus sama-sama dewasa. Ya, harus dewasa. Yang laki-laki dewasa, yang perempuan juga dewasa. Kedua, harus sama-sama ajnabi. Maksudnya boleh mereka berdua ini boleh menikah, bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada alasnya, langsung kulit ke kulit. Ya, maka kalau terjadi, maka dia dianggap bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, maka batallah wudunya. Ya, batal wudunya. Kalau pakai alas, nggak batal. Ya, nggak batal. Kalau pakai alas, misalnya pakai sarung tangan ini, si perempuan pakai sarung tangan atau si laki-laki pakai sarung tangan, disentuhnya kulit perempuan tadi, batal tidak wudunya? Wudunya tak batal. Nah, kalau masalah dosanya itu lain lagi. Masalah wudunya enggak batal, ya. Atau dia bersentuhan dengan yang mahramnya, misalnya kakaknya, adiknya, abangnya, ayahnya, emaknya, ya, itu bersentuhan mereka laki-laki dan perempuan tidak batal wudu. Atau yang satu enggak dewasa, masih anak-anak, itu bersentuhan tidak juga membatalkan wudu. Lanjut yang terakhir, ar-rabi'u massu qubulil adami au halaqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Yang keempat, menyentuh kubul manusia. Kubul itu bagian depan, kemaluan manusia, ya, manusia. Maksudnya bukan punya sendiri. Punya sendiri batal, punya orang lain pun batal. Ya. Au halaqata duburihi, atau anusnya, duburnya. Halaqah itu lingkar anusnya itu disentuh, tapi dengan bibatnir rahati, dengan perut telapak tangan. Au butunil asabi'i, perut jari. Jadi yang membuat batal itu kalau disentuh pakai ini. Kalau nggak pakai ini, misalnya mengistinjakkan anak, kita mengistinjakkannya pakai ini. Distinjakkan begini misalnya, ini nggak batal. Ya, kalau begini baru batal. Ya, walaupun anak kita sendiri, ya, kalau kita sentuh kubulnya dengan telapak tangan kita ini, atau kita
kita sentuh duburnya dengan telapak tangan kita ini, maka batal wudu kita. Batal. Ya. Jadi itu yang membatalkan wudu. Baik kubul dubur kita atau kubul dubur orang lain. Makanya dipakai kata adami, orang, ya. Oke. Itu saja yang membatalkan wudu. Ada kira-kira pertanyaan? Kita sudah belajar apa ini Ustaz, berwudu kan. Jadi ada pertanyaan, selama ini dia tidak tahu cara berwudu yang benar atau mandi yang benar. Sementara sekarang posisinya sudah berumur 40 tahun, 50 tahun. Nah, ketika wudunya tidak sah atau mandinya tidak sah, apakah sholatnya selama ini tidak sah? Gitu. Ya. Orang yang sudah dewasa umur 40 tahun, tapi dia belum tahu cara berwudu dengan baik dan benar, ya, nggak tahu cara mandi yang baik dan benar. Pertanyaannya, apakah wudu dan sholat dia selama ini, sholatnya lah kita bahas, apakah sholatnya selama ini tidak sah? Ya. Jawabannya tidak sah. Sholatnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berwudu, ya, tetap tidak sah. Tapi kalau berdosa atau tidak, itu lain. Berdosa atau tidak, maka di situ kalau memang karena ketidaktahuannya, maka tidak berdosa. Tidak berdosa bukan berarti berarti nggak salah lah. Oh enggak juga. Ketika dia sudah sadar harus taubat dan harus diqadha sholat-sholatnya itu. Harus diqadha lah. Ya. Setidaknya taubat. Kalau ikut yang pendapat ulama yang sholatnya nggak bisa diqadha, ternyata misalkan ada juga ulama yang mengatakan sholat yang ditinggalkan itu tidak bisa diqadha. Gitu. Kalau mau ikut itu berarti setidak-tidaknya taubat. Tapi kalau di mazhab Syafi'i wajib diqadha. Ya, wajib diqadha. Jadi sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nggak sah wudunya. Nggak sah wudunya, gimana mau sah sholatnya? Perkara dia karena nggak tahu berarti nggak berdosa. Ya. Kenapa? Karena rufi'ah, diangkat, nggak dicatat sama malaikat bagi orang yang tidak tahu. Ya, al-jahil ma'dzurun bijahlihi. Orang yang nggak tahu itu dimaafkan karena ketidaktahuannya. Ya, selama dia tidak tahu nggak mengapa. Maksudnya nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau udah tahu, barulah dia berdosa. Tapi masalah sah atau tidak sah itu tidak ada kaitannya dengan tahu atau tidak. Tahu nggak tahu dia, kalau nggak sempurna syaratnya, nggak sempurna rukunnya, maka tetap kita katakan tidak sah. Ya. Sama dengan diterima atau tak diterima ibadah itu nggak urusan kita. Misalnya orang sholat, sholatnya ini diterima atau tidak, itu nggak urusan kita. Itu Allah, bukan urusan manusia. Tapi kalau kita sah atau tidak, itu bisa kita tengok. Tengoklah syaratnya, rukunnya lengkap atau enggak. Kalau lengkap, kita bilang sah. Tapi kalau enggak lengkap, batal, enggak sah. Bisa. Tapi masalah diterima atau tak diterima, itu bukan urusan kita. Sama dengan ini tadi, dia enggak tahu. Kalau yang ditanyanya itu sah atau tidak sah, itu bisa kita jawab. Jawabannya apa? Ya kalau enggak sempurna syarat dan rukunnya, maka enggak sah. Tapi kalau sempurna syarat dan rukunnya, maka sah. Perkara berdosa atau tak berdosa itu urusan lain, bukan urusan kita. Begitu kurang lebih. Ada lagi? Habis. Ya. Jadi alhamdulillah, insyaallah untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita akan sambung lagi besok di jam yang sama tentang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan apabila sudah batal wudu, atau bahasa singkatnya yang nggak boleh dilakukan sedang berhadas kecil dan tidak boleh dilakukan yang sedang berhadas besar. Apa-apa saja itu yang nggak boleh. Itu nanti akan kita bahas
di pertemuan besok insyaallah taala. Oke, terima kasih. Alhamdulillah tambah rame, tapi sampai hujan. Ya, mudah-mudahan besok tambah rame lagi. Kemudian bisa kita hadir, sehat-sehat kita semuanya, bisa kita lakukan pengajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.